Ini itu kita hitung dengan persamaan Q sama dengan 0,278 CIA. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi debit itu adalah bentuk permukaan aliran. Jadi karena yang kita tampung itu adalah air banjir itu pada dasarnya adalah air limpasan kan ya. Jadi dari proses hidrologi peristiwa yang terkait adalah peristiwa runoff, jadi surface runoff. Nah, di situ karena limpasannya tinggi maka terjadi banjir. Nah, debit banjir itu yang akan kita tampung. Jadi yang mempengaruhi besarnya Q itu adalah bentuk permukaan tanah yang dilewati oleh limpasan air hujan. Jadi itu ditentukan dengan koefisien limpasannya C, kemudian besarnya intensitas hujan, jadi banyaknya curah hujan per satuan waktu, kemudian luasan dari area permukaan yang dilalui air hujan. Jadi persamaannya adalah 0,278 CIA. Nah, kemudian setelah itu baru nanti ketemu Q-nya ini kita gunakan sebagai air yang kita rencanakan. Saya share screen saja ya. Nah, kemudian untuk intensitas hujan sebenarnya normatifnya atau idealnya itu kan kita menghitung dari analisis hidrologi yang awal. Jadi mulai uji normalitas data curah hujan, kemudian konsistensi data, kemudian kita menghitung atau menentukan curah hujan harian maksimum dari data yang sudah ada tadi, yang sudah kita analisis normalitasnya, kemudian konsistensi datanya, kemudian baru kita hitung curah hujan harian maksimumnya. Nah, curah hujan harian maksimum itu ada beberapa metode. Jadi sebenarnya kan di dalam tahapan analisis hidrologi ini kita bermainnya di statistik karena kita memprediksi ke depannya. Jadi memproyeksi ke depannya itu kira-kira besarnya limpasan air hujan itu berapa yang nantinya menjadi banjir. Nah, itu dari data yang kita miliki pada tahun sebelumnya. Jadi kita bermainnya statistik, kita prediksi ke depannya. Nah, untuk curah hujan harian maksimum itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, kalau mau ideal ya kita hitung dari semua metode itu. Jadi ada metode Gamble, kemudian log Pearson dengan satunya Iwai Kadoya. Nah, itu kita hitung semuanya, kemudian kita tentukan yang paling besar yang mana. Nah, itu untuk curah hujan saja, jadi menghitung curah hujan harian maksimum. Nah, setelah curah hujan harian maksimum, kita bisa menggunakan nilai R-nya ini, R yang di rumus intensitas hujan ini dari nilai yang paling besar dari ketiga metode tadi. Jadi R ini adalah curah hujan harian maksimum ya. Nah, namun sebenarnya analisis hidrologi ini kita pelajari di mata kuliah hidrologi ya. Nah, kalau di drainase itu sudah ada nilai R-nya, kita tinggal menghitung nilai intensitas hujannya. Jadi kita belajarnya mendesain ke salurannya. Nah, kemudian untuk rumus intensitas hujan ini sebenarnya juga tidak hanya satu. Jadi ada beberapa metode ini. Di sini ada metode Talbot, Ishiguro, Sherman, Mononob. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah ini. Nah, kalau idealnya ya kita hitung semuanya, kemudian kita tentukan yang paling mendekati atau yang paling besar. Nah, kalau kita mau mendesain dengan langsung menentukan metode mononob atau metode yang lain boleh. Jadi sesuai dengan justifikasi kita masing-masing. Nah,
nilainya itu nanti dihitung ketika menggunakan monolog, menggunakan persamaan I sama dengan R curah hujan selama 24 jam per waktu konsentrasinya. Jadi TC-nya ini nanti kita hitung. Nilai R-nya kita hitung dari curah hujan harian maksimum dengan ketiga metode tadi, atau kita bisa menentukan salah satu metode yang tadi saya sampaikan, atau ketika ini sudah diketahui bisa langsung kita masukkan ke persamaan ini. Nah, nilai TC-nya nanti kita hitung. Nah, TC sendiri nanti juga ada sebenarnya ada beberapa persamaan ya. Jadi bisa menggunakan metode apa namanya? Rumus, atau bisa dengan menggunakan metode grafik. Nah, kalau digunakan metode grafik kita tinggal melihat di grafiknya tadi nilainya T itu berapa, TC-nya itu berapa, atau bisa juga grafiknya pun ada dua sebenarnya, ada dua, ada yang bisa kita lihat dari sumbu ordinat absisnya itu nanti ada komponen T-nya, ada yang sumbu X, Y-nya itu yang kita apa namanya lihat kecepatannya dulu, baru nanti kita hitung dari data di grafik itu kecepatannya berapa, kita hitung nilai T-nya. Nah, tapi untuk beberapa apa namanya kondisi nilai yang kita tentukan dari grafik TC-nya tadi itu apa namanya kondisional, jadi tergantung dari permukaan lahannya, sehingga bisa kita gunakan secara umum itu adalah dengan menggunakan persamaan. Nah, untuk persamaan yang digunakan ini waktu konsentrasi sama dengan waktu overflow ditambah waktu detensi. Jadi yang digunakan itu bisa menggunakan ini yang persamaan di bawah, atau yang persamaan dengan metode Kirchhoff. Nah, untuk kalau saya sendiri biasa mendesain menggunakan ini ya, persamaan yang bawah waktu konsentrasi itu adalah waktu overflow atau waktu melimpasnya ditambah dengan waktu detensi di dalam saluran. Jadi T overflow ini nanti kita hitung dari waktu yang dibutuhkan ketika air itu mengalir di permukaan dari titik terjauh menuju ke inletnya saluran. Jadi ketika masuk pertama dari titik terjauhnya daerah pelayanan sampai ke inletnya saluran. Nah, kemudian untuk T, kalau di sini TF ya, biasanya TD. Nah, TD atau TF sama saja T flow ya. Jadi ini aliran flow-nya di sepanjang saluran, atau T detensi TD ya. Itu adalah besarnya waktu yang dibutuhkan untuk air limpasan itu masuk ke dalam saluran sampai mengalir, kemudian dibuang di saluran selanjutnya atau badan air penerima. Nah, kemudian nanti ini nilai T overflow ditambah TD ini nanti akan menjadi nilai waktu konsentrasi. Nah, sedangkan waktu detensi sendiri atau waktu T flow itu adalah panjang saluran dibagi dengan kecepatan. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Jadi tadi ada analisis hidrologi dengan persamaan 0,278 JIA. Kemudian I-nya tadi dari persamaan mononob ya, bisa dengan metode yang lain, tapi yang umum digunakan adalah yang mononob tadi. Kemudian nilai TC-nya kita hitung dengan persamaan ataupun dengan grafik juga bisa. Di sini nggak saya berikan ya, saya ada materi di slide lain, tapi ini saya berikan yang menggunakan persamaan saja ya, karena lebih umum digunakan. Nah, kemudian ini kita hitung TC-nya. TC-nya itu nanti untuk menentukan nilai intensitas hujannya yang persamaan
mononote. Nah, kemudian ini TC-nya kita pakai dengan persamaan. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan ke analisis hidrolika setelah kita menemukan nilai Q-nya. Nah, kemudian ini tadi yang di TC tadi kan ada komponen TC sama dengan T overflow ditambah T detensi kan ya. Kalau T detensi kan besarnya T sama dengan panjang saluran dibagi kecepatan. Jadi L dibagi V. Jadi ini ya, ini T detensi atau T, kalau di sini T flow, waktu aliran di sepanjang saluran itu sama dengan panjang salurannya L dibagi dengan V atau kecepatan aliran di saluran. Atau kita bisa menggunakan yang metode Tikvik, tapi ini jarang digunakan ya. Tapi kalau mau menggunakan ini boleh, karena kalau datanya L-nya ada atau panjang salurannya ada, kemudian slope-nya ada, itu bisa langsung dimasukkan, jadi tidak perlu menghitung nilai T overflow-nya. Jadi ini ya, sebenarnya kalau desain itu tidak hanya satu cara yang bisa kita gunakan. Ada beberapa metode yang tersedia. Nah, kita mau menggunakan yang mana, asal alasannya atau justifikasi kita tepat, itu bisa digunakan. Jadi bisa, karena nanti di akhir itu setiap desain ada validasinya. Nah, validasinya dengan apa? Dengan kriteria desain yang disyaratkan. Kalau drainase itu ada permen itu tadi yang di awal saya cantumkan di slide bagian judul. Jadi permen PU nomor 14 tahun 2000, nomor 12 tahun 2014. Nah, di situ nanti ada beberapa kriteria desain yang perlu kita cocokkan dengan hasil desain kita. Jadi sebagai validasi. Nah, itu ketika nilainya sudah memenuhi, berarti desain kita tadi sudah sesuai. Nah, tapi kadang-kadang gini ya, kriteria desain itu ada yang berupa range, ada yang berupa satu nilai. Kalau di drainase ini yang dilihat kriteria desainnya adalah kecepatan aliran di saluran drainase itu ada nilai kriteria desainnya. Nah, nilainya itu satu, bukan range. Jadi nilainya harus minimum 0,6 meter per detik. Jadi itu bisa kita jadikan acuan. Nah, ketika kriteria desain itu berupa range, nah itu yang menyebabkan atau menjadikan desain itu lebih bervariasi. Nah, ketika kita sudah sering mengerjakan desain, sense engineering-nya itu lebih besar. Jadi mendekati, kadang kan ada yang desain itu oversize, size dari saluran atau unit bangunannya itu terlalu besar. Nah, itu sebenarnya secara kriteria desain mungkin memenuhi, tapi secara ekonomi mungkin kurang bagus, karena ketika desainnya over, biayanya akan lebih tinggi, tetapi penggunaannya kan kurang efisien. Jadi ada bangunan yang sebenarnya bisa didesain lebih kecil, biayanya dengan lebih kecil. Nah, itu sebenarnya bisa terantisipasi ketika kita sudah beberapa kali mendesain. Jadi sense engineering-nya itu lebih tinggi. Nah, kalau nilai kriteria desain itu fix satu, nah itu biasanya lebih tidak bervariasi untuk desainnya. Nah, kalau di teknik lingkungan itu kan ada bangunan lingkungan, misalnya unit IPAM, IPAL. Nah, itu nanti di kriteria desainnya itu range, bentuknya tidak seperti kecepatan. Kalau kecepatan saluran ya, tidak seperti kecepatan saluran. Kalau kecepatan saluran itu biasanya dalam satu nilai. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengecek validasinya dari
unit yang kita desain tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ini ketika kita menggunakan persamaan yang di bawah untuk waktu konsentrasi, berarti nilai T overflow-nya perlu kita hitung. T detensinya juga perlu kita hitung dengan persamaan ini tadi ya. T detensi itu panjang saluran dibagi dengan kecepatan aliran di dalam saluran. Nah, untuk T overflow ini sebenarnya persamaannya juga ada beberapa yang saya pahami ya. Jadi untuk persamaannya ada persamaan Kirby, kemudian ada persamaan Mas Duki juga yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah, tapi nilainya ini kurang lebihnya sama nanti ketika kita menggunakan metode A dan B ini. Nah, sebenarnya kalau mau ideal ya kita gunakan yang paling besar seperti kita merencanakan curah hujan harian maksimum tadi dan intensitas hujannya. Nah, tapi ketika kita mengerjakan di lapangan, kita tidak mungkin menghitung secara ideal. Jadi kita sebenarnya secara efektif langsung kita tentukan saja menggunakan satu metode yang mana gitu. Nah, ketika kita memilih metode yang mana itu mestinya ada pertimbangannya. Jadi ada alasannya kenapa menggunakan metode ini. Nah, untuk yang T overflow dengan metode Kirby ini persamaannya adalah 1,44 kali ND. ND ini koefisien kekasaran tergantung dari bentuk permukaan dari tanah yang dilalui oleh limpasan. Jadi ini kan T overflow ini terkait dengan limpasan airnya dari titik terjauh sampai ke inletnya saluran kan. Jadi yang mempengaruhi waktunya itu adalah kekasarannya, kemudian kemiringannya. Jadi logikanya airnya permukaan tanah itu cepat atau lambatnya. Jadi waktu detensi itu kan lamanya mengalir ya. Jadi dipengaruhi oleh kecepatan atau lambatnya aliran itu. Nah, cepat lambatnya itu kan dipengaruhi bentuk muka tanahnya ya. Jadi ketika banyak tanamannya berarti dia limpasannya lebih, kecepatannya lebih karena banyak tanaman penghalangnya. Jadi resapannya lebih banyak, limpasannya lebih kecil. Nah, ketika permukaannya itu tidak banyak tanamannya, maka lajunya lebih tinggi atau lebih cepat. Jadi kecepatannya lebih besar. Nah, itu mempengaruhi nilai T overflow-nya. Jadi dipengaruhi oleh bentuk muka tanahnya yang diidentifikasikan dari nilai koefisien kekasaran. Kemudian kemiringan juga mempengaruhi S ini ya, slope. Ini kemiringan itu mempengaruhi karena semakin miring ya berarti semakin cepat limpasannya gitu. Jadi T overflow dihitung dengan persamaan. Persamaannya ada banyak ya, jadi bukan banyak, ada beberapa persamaan, tapi yang sering digunakan adalah Kirby. Nah, kemudian ini nilai C-nya, C limpasan yang dari persamaan intensitas persamaan debit air hujan di awal tadi kan Q sama dengan 0,278 CIA. Nah, C-nya ini juga tergantung dari bentuk muka tanahnya. Jadi setiap tata guna lahan itu mempunyai nilai koefisien limpasan yang berbeda, mempunyai nilai koefisien kekasaran yang berbeda. C-nya dari sini, kemudian I-nya itu dari perhitungan mononob tadi, A-nya dari luas permukaan yang dilalui oleh limpasan. Nah, ini contohnya ya, contoh dari yang pertama itu kan kita perlu menghitung dulu nilai intensitas hujan. Intensitas hujan itu
bisa kita hitung pakai yang mononom tadi. Nah, sedangkan C, koefisien limpasan itu di wilayah pelayanan yang kita desain saluran drainasenya itu pasti dipengaruhi oleh beberapa bentuk permukaan tanah. Jadi logikanya begini, kalau di satu wilayah perkotaan itu kan pasti tata guna lahannya tidak hanya satu. Nah, ketika itu ada berbagai macam tata guna lahan, maka nilai C-nya dihitung dari nilai C rata-rata dari masing-masing tata guna lahan. Jadi misalnya ini di contoh soalnya ada suatu wilayah dengan ini bahasanya penutup permukaan ya, penutup permukaan tata guna lahan atau bentuk permukaan tanah itu sama. Jadi ini ada perumahan, kemudian jalan aspal, taman, dan pertokoan. Nah, masing-masing tata guna lahan ini memiliki nilai koefisien limpasan yang berbeda. Nah, ketika wilayah pelayanan satu saluran itu terdiri dari beberapa macam tata guna lahan, maka nilai koefisien limpasannya adalah dari rata-rata beberapa tata guna lahan tersebut. Jadi ini kita hitung dari jumlah atau sigma tata guna lahan dikalikan luasan masing-masing dibagi dengan luasan totalnya. Jadi ini satu wilayah luasnya totalnya 3,5 ditambah 4,1 ditambah 1,2 ditambah 5,2. Nah, kemudian ini untuk nilai C rata-ratanya masing-masing bentuk guna lahan ini dikalikan nilai C-nya dengan masing-masing luasannya, kemudian baru dibagi total luasan di wilayah pelayanan tersebut. Nah, ketemu nilai C-nya ini 0,75. Jadi ini dari bermacam-macam nilai C setiap tata guna lahan di wilayah yang terdiri dari tata guna lahan ini, nilai C-nya kita gunakan 0,75. Nah, ini jadi gini, kalau kita mendesain di saluran itu yang pertama dilakukan adalah membagi blok pelayanan dan membuat salurannya. Jadi, membuat ya jalur salurannya. Nah, di dalam membuat jalur saluran itu yang perlu dipertimbangkan apa? Yang perlu dipertimbangkan adalah kontur atau elevasi. Jadi kita lihat elevasinya itu seperti apa supaya kita bisa menentukan arah alirannya. Nah, yang ideal, yang bagus itu adalah secara gravitasi alirannya. Tetapi ketika daerah itu cukup flat atau datar atau elevasinya tidak fluktuatif, jadi cenderung datar seperti di Surabaya ini kan juga tidak berkontur ya wilayahnya, jadi cenderung flat. Nah, itu bisa dimungkinkan di beberapa titik itu nanti tidak mengalir secara gravitasi, jadi ada pemompaan untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, kemudian ketika konturnya cenderung naik itu juga perlu dilakukan pemompaan. Nah, sehingga di awal itu dari peta yang ada itu perlu kita tentukan terlebih dahulu arah alirannya itu seperti apa dari saluran yang kita buat. Jadi mau dialirkan dari mana ke mana, awalnya mana, titik ujungnya mana, pangkalnya mana. Kemudian kita buat jalur salurannya untuk menentukan arah alirannya. Panduannya adalah dasarnya adalah dari kontur atau elevasi. Nah, kemudian setelah itu baru kita menentukan blok pelayanannya. Jadi blok pelayanan itu merepresentasikan banyaknya
beban di suatu saluran. Jadi misalnya nih ya, ini ada pipa. Di bagian bawah yang biru sebelah kiri ini adalah pembuangan akhirnya. Nah, kita membuatnya itu kalau di contohnya ini adalah dari kanan atas yang hijau ini ya. Jadi hijau ini yang diberi notasi merah-merah ini adalah salurannya. Jadi ini nomor salurannya, saluran 1. Oh, ini blok pelayanannya. Yang hijau ini adalah perencanaan salurannya, biru juga perencanaan salurannya, merah juga. Nah, ini bedanya adalah yang hijau ini adalah saluran tersier, kemudian yang biru ini saluran primer, sekunder, kemudian yang merah ini adalah saluran primer yang merah, kemudian yang biru ini adalah biru ini adalah jalannya. Nah, biru merah. Jadi yang merah biru ini saluran ya, saluran tapi primer. Kemudian yang hijau ini adalah tersier. Nah, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah blok pelayanan. Jadi dari peta ini kan terlihat ya di sisi kanan sendiri yang nomor 1 ini banyak tanamannya, tapi bangunannya sedikit. Kemudian yang 2 ini banyak bangunannya. Nah, tanamannya tidak ada. Nah, yang 3 ini blok 3 itu ada musola, kemudian ada tanaman ya, taman mungkin ya, tanaman lah ya. Kemudian ini ada lahan kosongnya jalan ini ya. Nah, ini nanti kita perlukan karena di dalam perhitungan debit itu ada nilai koefisien limpasan. Nah, sedangkan koefisien limpasan itu dihitungnya dari bentuk guna lahannya. Nah, jadi ini setelah kita bagi blok pelayanannya, baru kita bisa menggunakannya untuk menghitung nilai koefisien limpasannya dengan cara seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi persamaannya menggunakan C rata-rata. Jadi C masing-masing tata guna lahan dikali luasannya, kemudian dibagi luasan total. Misalnya nih ya, misal di blok 1 ini kita lihat terlebih dahulu apa saja yang ada di blok 1 ini, tata guna lahan yang bentuk muka lahannya. Ini ada tanaman atau taman mungkin ya, kemudian ada jalan kosong. Nah, ini area terbangunnya tidak ada ini ya. Nah, ini berarti kita menghitung nilai C-nya itu dari C taman tadi dikalikan luasan tamannya ditambah C jalan atau lahan kosong dikalikan luasan lahan kosongnya ini berapa dibagi luas total di blok 1. Nah, itu ketemu nilai C. Nah, kemudian nanti setelah ketemu nilai C, kita hitung nilai I-nya pakai persamaan mononom tadi. Kemudian baru untuk menentukan debitnya, kita hitung dari C rata-rata tadi dikalikan I-nya, intensitas hujan dikalikan A di blok 1. Nah, itu tadi untuk perhitungan atau analisis hidrologi. Nah, selanjutnya untuk mendimensi atau sampai keluar dimensi outputnya itu sebenarnya kan
dimensi saluran ya, dimensi saluran drainase. Nah, untuk saluran drainase dimensinya itu kita tentukan dari tahapan analisis hidrolika. Jadi yang pertama tadi tahapannya untuk perencanaan saluran drainase adalah analisis hidrologi. Kemudian yang kedua adalah analisis hidrolika. Nah, analisis hidrologi itu outputnya adalah debit ya tadi, debit perencanaan. Kemudian analisis hidrolika itu outputnya adalah dimensi saluran drainase. Nah, persamaannya itu menggunakan persamaan hukum kontinuitas. Jadi Q atau debit sama dengan A kali V. A-nya itu adalah luas permukaan saluran. V-nya itu adalah kecepatan aliran pada saluran drainase yang kita rencanakan. Nah, Q-nya itu adalah debit air yang kita tampung. Nah, debit air yang kita tampung itu tadi dari perhitungan atau analisis hidrologi. Nah, ketika kita bicara analisis hidrolika, kalau untuk saluran terbuka, nilai luas permukaan saluran, kemudian keliling basah, kemudian jari-jari hidrolis itu bentuk geometri dari saluran. Nah, kalau saluran drainase itu umumnya berbentuk persegi penampangnya atau berbentuk trapesium. Nah, itu nanti persamaannya akan berbeda di nilai A-nya ya, di persamaan A-nya karena bentuk geometrinya beda. Nah, jadi untuk dianalisis hidrolika ini tergantung dari bentuk penampang salurannya. Jadi kalau dicontohkan ini bentuk penampangnya adalah trapesium ya. Nah, luasan permukaannya ya luas trapesium. Keliling basah yang dinamakan keliling basah itu adalah yang keliling yang terkena air. Jadi kalau di saluran berbentuk persegi itu ya 2B kali H. Jadi B itu melambangkan B plus 2H. Jadi 2H ditambah BH itu melambangkan ketinggian. Jadi kalau dilihat itu yang bagian basah kalau bentuknya persegi itu kan ini hanya 2H ditambah B. Nah, itu kalau bentuknya persegi, tidak ada sudut yang dibentuk. Nah, kalau yang bentuknya trapesium, salurannya itu kan ada kemiringan di salurannya ini kan ya. Di penampangnya dilihat itu kan kalau yang persegi kan ya tegak lurus semuanya kan ya di antara sisi-sisinya. Nah, kalau yang trapesium kan enggak, ini ada sisi miringnya di sisi kiri dan kanannya. Nah, nanti persamaannya sebenarnya dilihat di sini ada ya, nanti saya berikan dilihat di tabel ini sesuai dengan bentuk penampangnya. Jadi ini terlihat ada penampang, kemudian ini persamaan luas, persamaan keliling basah, persamaan jari-jari hidrolis, kemudian ini kedalaman hidrolisnya. Nah, ini nanti ini dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk saluran terbuka ya. Jadi kalau saluran drainase kan umumnya saluran terbuka kalau di Indonesia ya. Jadi untuk perhitungannya sesuai dengan bentuk penampang salurannya. Nih ya tadi ya. Nah, kemudian nilai kecepatannya itu kita hitung dengan persamaan Manning. Nah, persamaan Manning ini persamaannya adalah 1/n R pangkat 2/3 S pangkat setengah. N ini koefisien kekasaran tergantung dari bahan salurannya ya. Jadi apakah bahannya pasangan batu kali atau
beton atau batu bata itu nilai kekasarannya beda, N-nya beda. Nah, kemudian R itu adalah kemiringan saluran, kemiringan dasarnya ya. Jadi dasar salurannya itu slope-nya berapa. Nah, kemiringan dasar saluran itu bisa alami mengikuti bentuk muka tanahnya, kemiringan muka tanahnya atau slope muka tanahnya ya. Jadi sesuai dengan slope muka tanah atau dikondisikan dengan rekayasa kita. Jadi kita buat misalnya kemiringannya itu 0,02%. Bisa. Nah, itu biasanya dikondisikan ketika wilayah perencanaannya itu flat atau naik ya. Jadi kita buat slope-nya sesuai dengan kriteria desain. Jadi kita buat slope minimumnya berapa. Nah, artinya itu salurannya kita miringkan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kemiringan tanahnya. Jadi kita rekayasa supaya terjadi aliran pada lokasi yang tidak berkontur atau naik, tidak berkontur atau flat, atau yang naik atau konturnya cenderung naik ya. Nah, itu bisa kita kondisikan nilai slope-nya. Nah, kemudian nilai R ini rumus dasarnya ini ya, A per P. Jadi luas permukaan dibagi dengan keliling basah. R-nya itu jari-jari hidrolis ya. Jari-jari hidrolis itu adalah luas penampang salurannya dibagi dengan keliling basah. Nah, nilai A per P-nya itu setiap bangunan saluran terbuka juga beda-beda karena tergantung dari bentuk penampang salurannya. Nah, ini saya loncati saja. Ini nggak perlu dihafal. Yang penting kalian bisa membaca gambarnya ya. Membaca gambarnya karena nanti di gambar itu ada notasi-notasi yang digunakan dalam rumusnya. Misalnya persegi panjang itu ketinggian air ya di sini ya, tanpa freeport ya. Ketinggian air itu dilambangkan dengan H. Kemudian lebar saluran dilambangkan dengan B. Begitu penampang geometris dari saluran. Nah, ini nilai koefisien kekasarannya, nilai N tadi ya, yang dimasukkan di persamaan, yang ada di persamaan kecepatan Manning tadi. Kemudian, nah, ini ketika saluran itu kita desain tidak hanya menggunakan satu bahan, jadi bahan yang digunakan dua. Misalnya ini di saluran itu kita buat, ketika salurannya itu dibuat di dinding-dindingnya dari bahan beton, tetapi di bagian dasarnya kita buat pasangan batu kali atau dari tanah. Nah, itu nilai N-nya harus digabungkan antara nilai N yang beton, yang di sisi-sisi tegaknya atau di sisi miring, kedua sisi miringnya kalau penampangnya trapesium ya, dan gabungkan dengan nilai N bagian dasar saluran atau tanah misalnya. Jadi ini dilihat di gambar ya, ada sisi kiri kanan itu terbuat dari pasangan batu kali, kemudian yang di sisi bawahnya itu dibuat dari tanah asli. Nah, nanti nilai N-nya itu adalah nilai N rata-rata. Jadi nilainya itu perhitungannya sama dengan ketika kita menghitung C gabungan tadi, C rata-rata ya. Nah, kalau C tadi dasar yang digunakan adalah luas. Nah, kalau nilai kekasaran dari saluran itu yang digunakan adalah panjang saluran. Panjang sisi yang dikonstruksikan dengan bahan tertentu tadi. Misalnya ini kalau dilihat di saluran yang dicontohkan,
Ini untuk nilai lebar saluran itu adalah 5. Itu nanti dikalikan dengan nilai N atau koefisien kekasaran dari tanah ya, karena di bagian dasarnya itu dibuat dari tanah yang panjang, yang lebarnya 5 meter ini. Nah, kemudian di sisi kiri kanan itu ada dari pasangan batu kali. Nah, nanti dikalikan dengan ini ya, apa, panjangnya sisi kiri kanan. Ini ada apa namanya, persamaannya. Nah, kemudian ini contoh soalnya bisa saya ini aja ya, saya skip saja. Sama ya ada di sebelumnya tadi. Nah, ini contoh-contoh apa namanya, daerah pelayanan, peta pelayanan. Nah, kalau di real itu kita perlu mencari peta yang ada jalannya. Jadi itu memudahkan kita untuk membuat salurannya, arah aliran salurannya, kemudian arah alirannya. Karena umumnya saluran drainase itu dikonstruksikan di sepanjang jalan. Jadi kita perlu tahu jalannya mana aja, kemudian alirannya dari mana ke mana, itu sesuai dengan konturnya. Kemudian setelah itu baru kita fokus di blok pelayanan. Kita buat blok pelayanannya, kita namai blok pelayanannya, lalu kita hitung. Jadi kita hitung luasan masing-masing blok pelayanannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi kilas itu memang tidak banyak hitungannya ya, tapi nanti saya tunjukkan Excelnya itu apa namanya, tahapannya cukup banyak. Jadi karena kan itu trial error ya sebenarnya, kan karena kita mendesain itu